Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pemanggilan dan pemeriksaan, penjatuhan dan penyampaian keputusan hukuman disiplin PNS, upaya administrasi, dan tenggang waktu. Untuk yang pertama yaitu pemanggilan, memiliki beberapa poin. Poin pertama yaitu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis untuk diperiksa oleh atasan langsung atau tim pemeriksa. Poin kedua, pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. Poin ketiga, apabila PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama. 4. Dalam menentukan tanggal pemeriksaan dalam surat pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua, harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan. 5. Apabila pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat pemanggilan kedua PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Untuk yang kedua yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan berdasarkan laporan, informasi, dan sumber lain tentang adanya pelanggaran disiplin PNS. Untuk lebih jelas lagi, maka kalian bisa membaca poin-poin tersebut. Penjatuhan. Tujuan penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan PNS tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran disiplin tersebut. Meskipun bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan sama, tetapi faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin itu berbeda, maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan berbeda. PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin harus dijatuhi hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang. Apabila tidak terdapat pejabat yang berwenang menghukum misalnya jabatan yang lowongan karena pejabatnya berhalangan tetap, belum diangkat pejabat untuk jabatan tersebut atau tidak terdapat dalam struktur organisasi, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi. Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbentukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bentuk menjadi kewenangannya. Pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada PPK instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan. Penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi wewenang Presiden diusulkan oleh PPK dan tembusnya disampaikan kepada BAPEK dengan melampirkan yang pertama berita acara pemeriksaan, yang kedua bukti-bukti pelanggaran disiplin, dan yang terakhir bahan-bahan lain yang diperlukan. Yang selanjutnya yaitu penyampaian. Poin pertama, setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum. Poin kedua, pada prinsipnya penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan sendiri oleh pejabat yang berwenang menghukum.
Poin ketiga, PNS yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak lampiran 1R Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negeri ini. Poin keempat, penyampaian keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait. Poin 5. Apabila tempat kedudukan pejabat yang berwenang menghukum dan tempat PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berjauhan, maka pejabat yang berwenang menghukum menunjuk pejabat lain untuk menyampaikan keputusan hukuman disiplin tersebut dengan ketentuan bahwa pangkat atau jabatan tidak lebih rendah dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin. Poin 6. Penyampaian keputusan hukuman disiplin dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak keputusan ditetapkan. Poin 7. Apabila PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan hukuman disiplin dikirim kepada yang bersangkutan melalui alamat terakhir yang diketahui dan tercatat di instansinya. Poin 8. Hukuman disiplin yang ditetapkan dengan keputusan Presiden disampaikan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin oleh pimpinannya di instansi Yang selanjutnya adalah upaya administrasi. Disiplin PNS. Apabila mengatur PNS tidak puas atau tidak menerima atas keputusan penjatuhan hukum disiplin, maka ditempuh melalui upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif. Keberatan adalah upaya administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang tidak dipatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Hukum disiplin yang dapat dijatuhkan keberatan penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Atasan pejabat berwenang menghukum wajib mengambil keputusan atas keberatan yang dijatuhkan oleh PNS yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 21 hari kerja terhitung mulai tanggal atasan pejabat yang berwenang menghukum menerima surat keberatan. Hukuman disiplin banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau BAPEK adalah yang dijatuhkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan gubernur sebagai wakil pemerintah untuk jenis hukum disiplin berat. Prosedur keberatan dijatuhkan secara tertulis kepada atasan yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Keberatan diajukan dalam jangka waktu 14 hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman keberatan dan apabila melebihi 14 hari kalender maka keberatan tidak dapat diterima. Pejabat yang berwenang hukum setelah menerima tembusan surat keberatan atas keputusan hukuman disiplin yang telah dijatuhkan harus memberikan tanggapan atas keberatan dijatuhkan oleh PNS yang Selanjutnya, tenggang waktu. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan batas pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Batas waktu pendaftaran juga diatur dalam Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Ketentuannya, batas waktu pengumuman CPNS sekurang-kurangnya 15-20 hari kalender. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.